Shalom umat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam Ngopeni Iman edisi bulan Oktober 2024. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama saat ini dalam Ngopeni Iman ini, dimanapun kami berada, jam berapapun kami menyaksikannya. Biarkanlah Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengarkan firman ini, dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu dan senantiasa memiliki pembaruan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Saudaraku sekalian, akan saya bacakan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 126. Judulnya Pengharapan Pemulihan Israel. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Itulah bacaan kita. Umat sekalian, tema yang kita renungkan pada saat ini cukup sederhana, ya, yakni temanya itu berjudul Mengharapkan Pemulihan Tuhan. Dan memang Mazmur yang kita baca adalah tentang doa, nyanyian Mazmur dari orang-orang Israel tentang kemahakuasaan Tuhan yang memberikan pemulihan kepada mereka. Nah, di tengah pengharapan itu, di tengah penantian itu, mereka ternyata mengingat peristiwa, yaitu ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ternyata mereka di tengah masa pengharapan itu mereka mengingat peristiwa pertolongan Tuhan ketika mereka ada dalam pembuangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kok ini penting? Ternyata ketika mereka ada dalam masalah, mereka mengingat pertolongan Tuhan yang dulu pernah dialami. Tampaknya kita pun juga harus demikian. Ketika kita punya masalah, jujur saja terkadang fokus kita terlalu pada penyelesaiannya bagaimana, solusinya bagaimana, jalan keluarnya bagaimana. Sehingga ketika tidak ada jalan keluar, kita cenderung mudah mungkin sambat atau bahkan putus asa. Kenapa? Karena seakan-akan jalan keluarnya tidak ketemu. Nah, di sini Mazmur Daud ini mengingatkan kepada kita supaya apa? Di tengah pergumulan yang kita alami, di tengah masalah yang sedang kita hadapi, baiklah kita juga mengingat bahwa dulu Tuhan pernah tolong kita dalam masalah yang lain. Nah, kalau Tuhan dulu tolong, berarti Tuhan pun sekarang pasti menolong kita. Katakan amin. Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti menolong keluargaku. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, dengan usia berapapun kita, pasti kita pernah punya pengalaman di mana dulu mengalami sesuatu yang mungkin luar biasa menderita, menyakitkan, mengecewakan. Tapi nyatanya lolos juga kan? Lolos. Lah kalau dulu Tuhan tolong, pasti sekarang Tuhan juga akan tolong. Sehingga dalam kita mengharapkan pemulihan Tuhan nanti, kita diajak bukan fokusnya nanti saja. Justru kita diajak untuk menengok ke belakang. Ternyata selama ini Tuhan sudah menolong. Ternyata sebelumnya Tuhan sudah menolong. Berarti sekarang atau besok pasti Tuhan juga akan menolong. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, kini, sampai selama-lamanya. Itu yang harus kita pegang. Jadi mindset ini, cara berpikir ini, bahkan kalau dalam bahasa, cara beriman itu adalah cara beriman yang sehat. Kenapa? Bukan hanya tentang hari depan, tapi masa lalu menjadi bukti bahwa Tuhan luar biasa menolong Israel dalam bacaan kita, tapi juga menolong kehidupan kita.
berarti Tuhan pun pasti menolong. Caranya bagaimana? Kadang kita nggak tahu. Tapi satu keyakinan, pasti Tuhan menolong saya. Pasti Tuhan menolong keluarga saya. Itu yang harus. Mungkin ada yang sedang memikirkan sakit yang diderita orang tua. Mungkin yang ada orang tua yang memikirkan anaknya, kapan anaknya bisa begini dan begitu. Mungkin ada keluarga yang sedang mempergumulkan masalah, begitu. Kadang kita tidak pernah tahu jalan apa yang akan menjadi penyelesaiannya. Tapi satu yang kita tahu pasti, bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai, selalu menolong setiap kita. Dan satu hal lagi yang menarik dari bacaan kita, di ayat yang kelima ya, Mazmur 126 ayat yang kelima. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudaraku sekalian, ini mengingatkan kita pada gaya proses menanam. Semua tanaman itu pasti membutuhkan air, begitu ya. Nah, air itu biasanya diambil dari sumur, dari irigasi, dan yang lain-lain. Tapi Mazmur ini ya mengatakan orang yang menabur dengan bercucuran air mata, seakan-akan cara untuk ngopeni ya, cara untuk merawat, memelihara itu dengan air yang berasal dari mata kita. Dari tangisan derita, dari tangisan sakit hati, dari tangisan kesedihan. Itu ternyata mampu menjadi sebuah pemeliharaan yang dipakai Tuhan untuk pada akhirnya kita bisa menuai, memanen itu semua dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Ini janji Tuhan, ya dan amin. Ini mengingatkan kepada kita, bacaan kita di minggu lalu, begitu ya, khotbah yang sudah disampaikan di ibadah minggu kemarin, bahwa murid-murid itu tuh minta dimuliakan, boleh. Tapi Yesus ingatkan apa? Ada jalan derita yang harus kamu lalui. Kamu pengen hidup enak? Iya, boleh. Hidup kaya? Boleh. Tapi prosesnya panjang. Kamu mau berpulih dengan keluargamu? Boleh, dan itu harus. Tapi apa? Prosesnya harus diikuti. Setia, saling memegang tangan, tidak saling meninggalkan, selalu stay on the boat, jangan tinggalkan kapalnya apapun yang terjadi. Tuhan pasti tolong. Barang siapa itu menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan penuh sorak-sorai dan penuh sukacita. Kalau saya yang ngomong, Bapak Ibu boleh sanksi dan boleh ragu. Ini firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Untuk itu biarkanlah kita tetap berharap dan setia pada prosesnya. Pemulihan pasti Tuhan berikan, pasti. Kenapa? Dulu Tuhan sudah tolong, sekarang pasti Tuhan juga tolong. Caranya bagaimana? Setialah dalam prosesnya. Kita mau menabur dengan penuh sukacita? Pasti. Tapi ada cucuran air mata yang harus kita perjuangkan saat ini. Saya yakin kita semua bisa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sama. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam kondisi apapun kami punya Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai kami, sehingga apapun masalah kami, Engkau lebih dahsyat dari masalah kami. Apapun pergumulan kami, Engkau jauh lebih besar daripada masalah kami. Untuk itu biarkanlah kami selalu berserah dan percaya kepadamu, bahwa Engkaulah yang selalu datang menolong tepat pada waktu yang Engkau berikan kepada kami. Karena rencanamu adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dan kami serahkan kehidupan kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Ngopeni Iman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.